angkatan 2019. Nah, kami tuh ingin menjelaskan sama kalian bagaimana tata cara UNI yang benar. Dimulai, kenalin dulu ya, aku Diyati. Siapa namaku Jaka, di namaku itu juga. Nah, dimulai dari kata depan ya. Ini contoh pertama. Misalnya ada kata mereka sudah dijemput kakak. Nah, dijemput di sini ada kesalahan. Kira-kira tahu nggak di mana? Pemisahan. Nah, iya benar. Kata dijemput di sini dipisah. Kenapa? Salah. Yang benar itu harus digabung. Karena kata jemput bukan merupakan kata petunjuk. Karena kata di sebagai kata depan harus dipisah apabila kata di digunakan sebagai kata petunjuk. Misalnya seperti di rumah, di sini, di sana. Udah ngerti? Sekarang Jadi di sini ada juga nih kata depan. Tadi sebenarnya sama sih dengan yang ini, polanya sudah sama. Tapi yang membedakan di sini adalah di sini kalimatnya kami sangat senang berkunjung ke Batam. Dan di bawahnya ada kami sangat senang berkunjung ke Batam. Kenapa dipisah? Karena di sini merupakan kebalikan dari yang tadi. Yang kalau yang tadi itu kan bukan merupakan kata petunjuk. Kalau di sini kata petunjuk ke Batam. Jadi harus dipisah ke Batam dan ke Batam. Jadi harus ada pemisahnya. Tuh, jadi gimana? Udah paham gak sih? oke, terima kasih. Sebelumnya pernah nggak buat artikel tulisan hanya tulis ilmiah? Nah, sebelumnya kita buat laporan, kita buat makalah, itu merupakan tulis ilmiah, teman-teman. Jadi saat menuliskan laporan, makalah kita, saat kita tugas, itu kita harus memperhatikan tanda-tanda baca atau tanda-tanda penulisan. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang penulisan partikel. Penulisan partikel ini, tahu kan, walaupun, bagaimanapun, kan ada tuh biasanya kalimah bagaimanapun, misalkan kalimah pun biasanya kan. Nah, jadi penulisan partikel ini digabung sebagai kata bersifat kondisi. Nah, contoh yang saya ambil ini yang salahnya ya, dia tidak bergeming walaupun badai menghantamnya. Walaupun di sini dia terpisah. Nah, yang benar itu adalah dia tidak bergeming walaupunnya itu digabung badai menghantamnya. Sebelumnya udah mengerti, teman-teman? Terima kasih. Berikutnya saya izin menjelaskan mengenai pemilihan singkatan. Dalam penulisan singkatan itu juga ada aturannya, teman-teman. Contoh yang saya ambil itu YTH dan PP. YTH yang biasa kita kenal dengan yang terhormat. Yang terhormat itu yang benar seharusnya itu Y besar, T kecil, H kecil, titik. Penentuannya di sini sesuai dengan tujuan kita. Yang saya ambil Kepala Rumah Sakit Makmur Indonesia. Yang biasanya kita salah itu YTH-nya udah besar semuanya, nah itu salah. Berikutnya itu PP atau pulang pergi. Yang benar itu P kecil, titik P kecil. Contohnya Dewi melakukan perjalanan P titik P Surabaya Surakarta. Biasanya yang salah itu kita PT biasa tanpa tanda baca atau P strip P. Semoga dengan penjelasan tadi teman-teman lebih memperhatikan cara penulisan laporan saat tugas, makalah saat tugas, jadi tidak ada salah dalam laporan. Kasih ya belum waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang akronim. Akronim itu adalah singkatan dari dua kata atau gabungan yang memang nantinya itu akan menjadi sebuah kata. Nah, sebelum masuk ke macam-macam, saya akan menjelaskan kepada teman saya, yaitu Rizdawati. Jadi akronimnya saya akan jelaskan kepada Rizdawati. Jadi yang pertama, macam-macam akronim itu ada akronim yang memang sudah berupa gabungan kata. Contohnya tuh kayak misalnya SIM, dan itu ditulisnya itu huruf kapital. Nah, sebelumnya Rizda tahu nggak sih arti dari akronim itu apa? Enggak.
akronim itu yang tadi udah di awal dijelasin, jadi itu kayak gabungan dari dua kata atau lebih. Nah terus lanjut, yang kedua itu adalah akronim juga, cuman dia itu nanti ditulisnya itu nggak kapital semua, dan emang itu dia emang udah jadi kata, misalnya kayak Bapenas. Bapenas itu kan kayak singkatan tapi memang sudah ada artinya sendiri. Nah kemudian yang ketiga itu akronim yang bukan gabungan nama diri, tapi dia itu gabungan itu dari beberapa suku kata. Kayak misalnya pemilu itu kan pemilihan umum, itu kan dia emang sebelumnya itu kan gabungan dari suku kata. Baik Bapak, jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penulisan angka dan nominal yang benar. Tapi sebelum itu, coba Bapak tuliskan dulu bagaimana cara penulisan rupiah 60.000. Salah. Salah lagi. Jadi Bapak, yang benarnya itu adalah seperti ini. Setelah tulisan rupiah ini tidak diberi tanda spasi ataupun titik, jadi langsung ke nominalnya. Dan untuk nominal sendiri, jika mencapai ribuan maka diberi tanda titik di sini, jadi 60 kan ribu. Dan untuk 2 nol paling belakang itu hanya diberi tanda koma. Tidak hanya pada nominal rupiah saja, contoh lainnya seperti penulisan jam. Nah, jadi yang benar itu adalah diberi tanda titik saja, bukan tanda titik 2. Ini salah. Untuk tahun, jika ada penyebutan seperti tahun 2000-an gitu, kan ada an-nya. Yang benarnya itu adalah seperti ini, diberi tanda strip. Jadi tahun 2000 strip an. Dan kalau seperti ini, jika langsung digabungkan, ini salah. Lalu untuk contoh lain, seperti penulisan angka di awal kalimat. Jika hanya tertulis angkanya seperti puluhan saja, puluhan, ratusan, itu bisa ditulis menggunakan kata-kata saja. Jadi misalkan angkanya itu 20, jadi kita bisa tuliskan saja 20. Namun jika angkanya itu agak rumit ya, seperti 1.942.124. Nah ini kan agak rumit, jadi baiknya itu ditulis angka saja. Baik Pak, itu tadi penjelasan saya mengenai cara penggunaan angka dan nominal yang benar. Kalau begitu saya pamit undur diri ya Pak. Makasih. Permisi Mas, Mbak. Ya, Perkenalkan, nama saya Erika Dwi Sudarwati. saya Dinda Kopipa Mazaya. Ya, di sini kami selaku mahasiswi PSIK FKULM ingin mensosialisasikan tentang penggunaan kata ganti pada bahasa Indonesia. Apakah Mas dan Mbak setuju? Setuju. Ya, jadi begini, pasti Mas dan Mbak pernah kan melakukan atau membuat sebuah karya tulis ilmiah? Pernah? Ya pernah. Dan pasti bahasanya yang digunakan adalah bahasa yang baku dan formal kan? Iya. Iya. Ya, Mas, jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang kata ganti. Seringkali kita sebagai mahasiswa atau mahasiswi sering salah menggunakan kata ganti. Jadi kata ganti itu adalah kata yang menggantikan suatu barang atau kepemilikan sehingga saat penulisan itu tidak berulang kali gitu. Jadi kadang mahasiswa dan mahasiswi itu kadang masih salah dalam penggunaannya gitu. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Khofifah. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan contohnya. Misalnya pada kata punyaku. Biasanya punyaku ditulis dengan punya spasiku. Yang benar itu punyaku langsung tidak memakai spasi. Kemudian juga pada kata katanya. Nah, pada kata-katanya itu biasanya ditulis kata spasinya ya. Nah, itu salah. Yang benar itu katanya disambung. Kemudian yang terakhir yaitu seperti kata kau baca.
kau baca biasanya orang menulis kau spasi baca. Nah, itu salah. Yang benar itu kau baca disambung. Kecuali nanti ada tulisan kau mempunyai. Itu baru dipisah. Kenapa? Karena mempunyai sudah mempunyai konjungsi. Nah, seperti itu. Jadi saya akan menjelaskan tentang penggunaan kata sang. Contoh pertama, senja hari karya sang pencipta pun kini telah tiba. Di sini dijelaskan penggunaan sang walaupun berada di tengah, tapi harus menggunakan huruf kapital dan diberi spasi karena merujuk kepada kata pencipta. Contoh kedua, semua peserta upacara memberi hormat kepada sang saka merah putih tersebut. Contoh tersebut salah karena yang benar sang saka merah putih sangnya harus huruf kecil walaupun berada di tengah. Dan contoh terakhir, sang kacil berhasil menipu kawanan buaya yang hendak memangsanya. Karena sangnya berada di awal kata sehingga penggunaan sang memakai huruf kapital. Jadi di sini saya akan menjelaskan penggunaan kata si. Yang pertama itu si di depannya itu si Pengki tengah menyapu halaman rumah. Jadi si-nya itu pakai huruf kapital lalu dipisah dengan Pengki. Dan jangan lupa P-nya itu menggunakan huruf kapital depannya karena nama orang. Terus yang kedua, Ani si anak hilang kini telah kembali ke kampungnya. Bisa dilihat ini penggunaan si di tengah itu menggunakan huruf kecil, jangan kapital, dan jangan lupa dikasih spasi antara si dengan Ani.